Kenalan sangat erat, papasan di jalan pun dia tidak kenal. Oke. Dan itu menjauhkan apa ya, manusianya jadi kalau dilihat di film itu dia dari flat. Jadi tidak hidup. They are not alive gitu ya. Jadi karena tidak ada hubungan antara manusia itu. Karena hubungan antara manusia itu adalah sesuatu yang sangat nyata dan itu bisa diterjemahkan di sel-sel tubuh kita dalam bentuk komunikasi biokimia, kelistrikan ya di sistem saraf. Kemudian bagaimana kita ada orang yang kalau kita ketemu baru lihat dari jauh dia masuk kafe kita udah senyum. Gitu kan. Ada yang kita nggak suka dari jauh kita langsung Buang muka. ya, tapi itulah manusia. Itu hilang perlahan-lahan karena kondisi teknologi yang saat ini sangat banyak dan cukup maju. Jadi jadi kalau mungkin kakak mau melihat kalau ada kasus tertentu di sosial media, semua orang marah di situ. Padahal amarah dia mungkin bukan tentang kasus itu loh. Mungkin di hidupnya dia mengalami sesuatu. Betul. Dia hanya numpang marah di situ. Banyak sekali kalau kita lihat dan kalau saya sendiri melihat itu sedih sekali. Karena seolah-olah manusia ini tidak punya tempat untuk dia kemudian menjadi dirinya sendiri. Di dunia nyata mungkin dia terlihat senyum, tapi dia marahnya di sosmed. Iya. Dan itu banyak loh, marahnya di sosmed. Ada sebaliknya, di dunia nyata dia terlihat sangat gimana gitu, agresif dan lain sebagainya. Di sosmed baik banget. Jadi kita hidup di era di mana kita harus menyeimbangkan keduanya. Penting sekali sih Mas. Oke, dalam keseharian Mas, berapa banyak sih keputusan kita yang memang kita benar-benar buat dengan sadar dan berapa banyak yang sebenarnya sudah diputuskan oleh otak kita dan tubuh bahkan sebelum kita sadar? Ini pertanyaannya menarik banget nih. Jawabannya saya jawab secara saintifik ya. Secara saintifik, saya tidak tahu berapa banyak atau selama saya mencari referensinya, saya kurang tahu seberapa banyak keputusan yang diambil secara sadar. Tapi kita bisa katakan keputusan yang diambil secara tidak sadar itu jauh lebih banyak ketimbang keputusan yang kita ambil secara sadar. Di tubuh kita ada dua jenis keputusan. Ini dari sudut biologi. Keputusan biologis itu sifatnya otonom. Sama seperti ketika kakak minum, ya nggak boleh sebut merek ya kopi lah gitu. Kopinya ada susunya, susunya tercemar bakteri. Tubuh tidak bertanya ke kakak kan, ngirim sinyal atau ke otak, kak saya kirimkan pasukan sel imun ya, kan nggak nanya, sel imunnya udah jalan duluan. Ketika infeksi itu terjadi, itu adalah keputusan biologis yang terjadi secara tidak sadar. Itu ada ribuan, mungkin jutaan kali keputusan di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita bicara keputusan yang ada di otak, yang kita ambil kemudian